Febriani dari SMA Negeri 1 Mojogedang. Siap mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Puturan Singaraja dengan nomor induk mahasiswa 250-117-1526. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelumnya terimalah salam Manganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin dari salah satu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silahkan Mas Wayan. Diri. Tidak sana. Tekap ya. Asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama. Terasudana. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Sikap Amustikarana. Trisandia. Om Bhurabhuvaswah Tatsya Vitorvarenyam Barko Dewasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Narayana Evedam Sarvam Yat Putam Yasya Bhavyam Niskalan Ko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudo Dewo Eko Narayana Natvidyosti Kasit. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Charudrascha Purusa Parikirtita. Om Papoham Papakarmaham Papatma Papasambhava Trahimam Pundari Kaksa Sabaya Biantara Suci. Om Keswama Swamam Mahadewa Sarva Pranihitangkara Mamuja Sarva Papepya Palaya Swasada Siwa. Om Santavyo Kayiko Dosa Santavyo Achiko Mama Santavyo Manaso Dosa Tat Pramadat Keswama Swamam. Om Santi Santi Santi. Om. Doa sebelum memulai pekerjaan. Om Awigna Mastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Ya, baiklah. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sehat semua ya? Ya. Sekarang kan musimnya lagi nggak enak ya, selalu menjaga kesehatan buat kalian, dijaga pola makannya, aktivitasnya. Untuk hari ini kita mulai pelajaran agama Hindu, terus nanti di sini kita akan mempelajari tentang keluarga Sakinah. Untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang darsana. Masih ingat darsana itu tentang apa?
tentang cara pandang dalam agama Hindu. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang keluarga Sukinah. Oke, kita akan mempelajari tentang keluarga Sukinah. Tapi sebelum kita mempelajari materi, sepertinya Ibu harus absen dulu ya. Ini datang semua apa belum ya? Sudah? Sudah. Saya cek dulu ya. Ayu Dwi Pratiwi. Destina Putri. Etika Ananda. Hadir, Bu. Jiwan Wicaksono. Hadir, Bu. Keisha. Prayoga. Hadir, Bu. Ruri. Hadir, Bu. Wayan. Hadir, Bu. Vincentia. Oke, semuanya sudah hadir di sini ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kita akan mempelajari tentang keluarga Sukinah. Sebelumnya sudah pernah mendengar tentang keluarga? Sudah ya. Kita nanti di pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang memahami pengertian wiwaha, mengetahui tujuan wiwaha, dan mengetahui syarat sah wiwaha. Terus nanti, sebentar. Tahu ini gambar apa? Tahu, Bu. Apa Mas? Etika? Ramadan cinta. Ya. Ada yang tahu ceritanya tentang apa? Saya, Bu. Ya, apa Mas Jiwa? Seorang lelaki yang mempertahankan pernikahannya. Oke. Terus ada lagi yang tahu ceritanya tentang Ramadan cinta? Ya, ayo. Oh, kesetiaan wanita. Oke, selanjutnya. Apakah kalian mengetahui tentang apa itu wiwaha? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, apa Mas Prayoga? Jadi wiwaha itu adalah pernikahan. Oh ya, wiwaha itu pernikahan. Tujuan pernikahan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya tahu, Bu. Ya, Vincent apa? Untuk mendapatkan keturunan yang suputra. Untuk mendapatkan keturunan yang suputra. Masih semangat? Masih. Ya, sebelum kita masuk tentang konsep keluarga dalam Hindu, kita ice breaking dulu ya. Sepertinya masih ada yang ngantuk nggak ini? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Jadi nanti dalam pembelajaran hari ini akan ada penilaian sikap. Jadi dimohon untuk anak-anak nanti bisa memperhatikan tentang materi apa yang saya sampaikan agar nanti bisa mengerjakan apa yang nanti akan saya bagikan ke anak-anak. Dan setelah nanti saya bagikan, anak-anak mengerjakan, nanti kalian mempresentasikan di depan kelas satu-satu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tentang konsep keluarga dalam Hindu. Keluarga dalam Hindu berasal dari kata kula dan warga, yang artinya adalah ikatan suci. Istilah keluarga dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kula yang berarti hamba atau abdi, warga berarti ikatan, pengabdian, dan jalinan. Keluarga adalah ikatan atau pengabdian antara suami, istri, dan anak. Keluarga Sukinah adalah keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera yang berdasarkan dengan landasan nilai luhur dalam ajaran agama Hindu. Jadi dalam keluarga Sukinah itu ada sendiri landasan-landasannya dalam agama Hindu. Oke, ini contoh keluarga Sukinah. Pernah lihat film Keluarga Cemara? Tahu lagunya Keluarga Cemara? Tahu lah ya. Ini adalah salah satu contoh video tentang keluarga Sukinah. Ada apa aja ini? Ada apa aja? Ada Anak, ibu, dan kakak. Ada, kita amati dulu ya. Ada ayah. Itu adalah salah satu contoh keluarga Sukinah. Tahu lagunya nggak keluarga Sukinah? Oh, Keluarga Cemara tahu lagunya? Oke. Selanjutnya tentang wiwaha. Tadi dikatakan, teman kalian udah menjawab wiwaha itu apa? Wiwaha itu adalah pernikahan dalam agama Hindu.
Pernikahan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang apa, Mas Wayan? Seorang pria dan seorang wanita. Oh, terus tujuan utama pernikahan sendiri apa? Membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ya. Terus wiwaha adalah tahapan kedua dari masa catur asrama. Yang pertama di dalam catur asrama itu ada brahmacari atau brahmacarya. Terus yang kedua ada grahasta. Yang ketiga ada wanaprastha dan keempat ada biksuka. Nah, sekarang kita di tahapan yang kedua yaitu grahasta asrama. Di grahasta asrama itu adalah masa di mana masa pernikahan. Dan di sana memang kita diwajibkan untuk umat Hindu melaksanakan wiwaha samskara. Terus sumber-sumber dari wiwaha dalam kitab suci Weda adalah ada apa aja kitab sucinya? Ada Manawa Dharma Sastra, ada Atharva Weda dan Rig Weda. Nah, Weda sendiri adalah sumber pengetahuan dan tuntunan bagi umat Hindu. Tahu kitab suci agama Hindu? Apa kitab suci agama Hindu? Weda. Terus di sini tadi ada kitab suci yang memuat tentang ajaran-ajaran pokok terkait wiwaha, ada Manawa Dharma Sastra yang di sana ajarannya terkait dengan panduan masa grahasta yang harmonis, menjelaskan tentang syarat wiwaha, jenis wiwaha dan kewajiban masa berumah tangga. Yang kedua ada Atharva Weda yang menjelaskan tentang membangun kesetiaan antara suami dan istri, menjaga diri dari godaan dan kewajiban anak untuk menjadi berbakti kepada orang tuanya. Tadi dikatakan Mbak Vincent bahwa salah satu tujuan pernikahan itu adalah menjadikan anak yang suputra. Anak yang suputra itu adalah anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Terus ada Rig Weda. Rig Weda menjelaskan tentang tujuan wiwaha untuk melanjutkan keturunan yang suputra. Jadi yang Atharva Weda tadi menjelaskan tentang membangun kesetiaan, seperti dalam kisah apa tadi yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, kisah apa? Rama dan Sinta. Ramayana, tentang Rama dan Sinta. Bagaimana kesetiaan seorang Sinta kepada Rama ketika dia diculik oleh Rahwana. Nah, tujuan pernikahan dalam kitab Manawa Dharma Sastra diuraikan menjadi 3. Yang pertama, Dharma Sampati adalah suami dan istri bersama-sama menjalankan dharma dalam semua kegiatan dan kewajiban beragama. Yang kedua ada praja, suami dan istri bertugas melanjutkan keturunan putra yang suputra sebagai kewajiban leluhur. Yang ketiga ada rati, adalah suami istri yang dapat menikmati kepuasan batin dan kepuasan lainnya, arta dan kama sesuai dengan ajaran dharma. Tujuan umumnya sendiri membangun keluarga sejahtera adalah secara jasmani atau arta dan rohani untuk tujuan tertinggi dalam ajaran agama Hindu yang bernama moksa. Terus pemenuhan kebutuhan dalam wiwaha. Apakah dalam wiwaha itu, dalam suatu pernikahan itu hanya membutuhkan seorang laki-laki dan perempuan? Apakah hanya laki-laki dan perempuan akan menjadi keluarga sakinah? Tidak kan, tentu tidak. Pasti akan ada aspek-aspek sebagai pemenuhan bagaimana untuk mencapai keluarga itu agar bahagia. Salah satunya misalnya dari materi. Materi apa aja? Materi ada apa aja? Kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan, sandang dan papan. Terus yang kedua ada cinta kasih. Pemenuhan cinta kasih yang tulus antara istri, suami, dan anak. Yang ketiga ada spiritual atau rohani, yaitu rasa kedekatan dengan yang dewasa, kebutuhan batiniah keluarga. Jadi dalam hidup itu ada yang namanya
Dharma, arta, kama, dan moksa itu harus seimbang. Catur, purusa, arta. Nah, apakah bisa dalam suatu rumah tangga itu ada suatu wiwaha, suatu pernikahan itu hanya ada cinta kasih? Bisa nggak? Nggak kan pastinya. Terus pasti dalam keluarga itu pasti harus ada sandang, pangan, dan perumahan atau rumah. Sudah memahami tentang apa tadi syarat-syarat wiwaha? Sudah paham ya? Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan tentang tugas-tugas kepada kalian. Kalian nanti akan berkelompok dan mengerjakan tugasnya secara kelompok. Untuk kelompoknya sesuai yang sudah Ibu bagi kemarin. Masih ingat ya? Masih. Ya, oke. Sekarang bisa dimulai untuk ke kelompoknya masing-masing. Bisa. Silakan. Sini bisa mungkin Mas Yoga agak sini. Ya, sini bisa. Sini, satunya sini. Sini yang kelompoknya kemarin siapa aja? Mas Yoga sini. Ya, 3 kan ya. Sudah ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Kelompok 1? Kelompok 1? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Di sini saya akan membagikan, silahkan didiskusikan. Kelompok 3. Kelompok 2 yang pertama, silahkan kalian tuliskan dulu nama-nama anggota kelompok kalian dulu, silahkan ditulis dulu. Terus di lembar kedua kalian silahkan dijawab, ya. Nanti kalau misalnya kalian nggak paham bisa tanya lagi ya. Baiklah, sudah selesai hari ini diskusinya? Sudah. Ya, oke, kita presentasikan ke depan ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Oke, kelompoknya Prayoga, Ayu, dan Mbak Kesha. Silahkan diperhatikan dulu teman-teman. Teman kita mau presentasi. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Perkenalkan Swastiastu. nama saya Prayoga Prasojo. Ada rekan saya. Saya Kezia Karunia. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja yang telah diberikan oleh Ibu Febri. Yang pertama, jelaskan secara etimologi asal kata pengertian keluarga dalam bahasa Sanskerta. Kata kula dan warga. Kata kula berarti hamba atau abdi. Lalu warga berarti ikatan, pengabdian dan jalinan. Ya. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan wiwaha dalam agama Hindu dan
Perkawinan dalam agama Hindu adalah tahapan hidup kedua setelah Brahma Arya. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konsep keluarga sakinah? Yaitu keluarga bahagia yang terdiri dari ibu, ayah, dan juga anak. Lalu Dharma Sampati adalah suami dan istri bersama-sama menjalankan dharma dalam semua kegiatan dan kewajiban beragama. Yang kedua, praja. Suami dan istri bertugas melanjutkan keturunan putra yang suputra sebagai kewajiban leluhur. Lalu yang terakhir yaitu rati, yaitu suami dan istri dapat menikmati kepuasan batin dan kepuasan lainnya atau arta dan kama yang sesuai dengan ajaran dharma. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Iya, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya kelompok 2. Boleh bergantian, boleh juga langsung satu orang yang mempresentasikan ya. Selamat pagi semua. Pagi. Dulunya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan saya di sini dan teman-teman akan mempresentasikan tugas hari ini. Dan perkenalkan nama saya Wenadi Saputra. Saya Tika Ananda. Saya Vincentia. Untuk itu langsung saya mulai untuk tugas 1. Jelaskan secara etimologi asal kata pengertian keluarga dalam bahasa Sanskerta. Kata pula dan warga. Kata pula berarti hamba atau abdi, dan kata warga berarti ikatan atau pengabdian dan jalinan. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wiwaha dalam agama Hindu dan apa kaitannya dengan grahasta. Wiwaha atau pernikahan adalah upacara pernikahan yang merupakan bagian dari manusiaatnya, upacara pengorbanan manusia yang menjadi tanda penyatuan insan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat. Kemudian untuk kaitannya dengan masa grahasta, wiwaha berkaitan dengan grahasta sama karena berfungsi sebagai jalan bagi seseorang pria dan wanita untuk memasuki jenjang kehidupan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konsep keluarga sakinah? Keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dan memiliki jalinan kehidupan yang bahagia. Kemudian untuk tugas 2 saya serahkan kepada rekan saya. Oke, ada tugas yang kedua, yaitu menjelaskan tentang aspek tujuan wiwaha. Yang pertama ada Dharma Sampati, yaitu suami istri bersama-sama menjalankan dharma dan kewajiban beragama. Lalu yang kedua ada praja, suami istri bertugas melanjutkan keturunan. Lalu yang ketiga ada rati, suami istri dapat menikmati kepuasan batin dan kepuasan lainnya, arta dan kama. Dan tugas yang ketiga ada menjelaskan untuk syarat sah wiwaha. Yang pertama, perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Hindu. Yang kedua, calon pasangan sama-sama beragama Hindu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil OKPD kita. Perkenalkan, nama saya Destina. Saya Jiwan. Saya Rul Cahyana. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan secara etimologi pengertian keluarga dalam bahasa Sanskerta. Kata pula dan warga. Pula berarti hamba atau abdi, sedangkan warga berarti ikatan pengabdian dan jalinan.
Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan wiwaha dalam agama Hindu dan apa kaitannya dengan mata berhasta. Wiwaha adalah perkawinan agama Hindu, sedangkan apa kaitannya dengan berhasta, yaitu tahapan hidup kedua setelah Brahmacharya. 3. Apa yang dimaksud dengan konsep keluarga Sukinah? Keluarga yang terdiri antara suami, istri, dan anak. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk pemaparan materi presentasi hari ini kalian. Untuk selanjutnya Ibu akan menyimpulkan tentang pertemuan hari ini. Tadi kita membahas tentang wiwaha atau pernikahan dalam ajaran agama Hindu, yaitu wiwaha itu adalah pernikahan antara seorang pria dan wanita untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, di mana di situ mempunyai tujuan adalah melahirkan seorang anak yang suputra, yang dilahirkan dari seorang pendidik dharma, seorang ayah dan ibu yang mengajarkan tentang dharma sehingga dapat mengamalkan ajaran-ajaran dalam agama Hindu. Terus yang kedua tentang keluarga. Keluarga itu bukan sekedar tempat tinggal kita. Di dalam keluarga itu melainkan sebagai pondasi di mana hidup itu dimulai dan sebuah cinta tidak akan pernah berakhir. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia. Wiwaha adalah sebuah pernikahan untuk mencapai seorang anak yang suputra, untuk mencapai keluarga yang bahagia. Demikian pertemuan hari ini ya. Terus biar kita semangat, kita ice breaking dulu. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya anak-anak ibu yang baik. Terus terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan benar, dengan konsentrasi yang baik sekali. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sloka-sloka di dalam pelaksanaan wiwaha. Apa saja untuk di minggu depan silahkan dipersiapkan. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Hati-hati nanti pulangnya, semoga sampai rumah selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terus kita tutup ya pertemuan hari ini dengan doa penutup. Bisa dengan sikap pada sana, berdiri semua. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Om Dewa Suksma Parama Acintyaya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baiklah, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu.